Hai semuanya, di video kali ini aku akan share ide jualan terbaru. Ini rasanya enak banget dan bikinnya juga gampang. Dari bahan yang sederhana dan bisa juga kalau mau dijadikan ide jualan, yuk langsung saja ke cara membuatnya ya. Pertama, di sini aku siapkan 3 buah kentang yang beratnya setara 350 gram. Untuk kentangnya ini mau aku potong dadu. Untuk caranya kalian lihat aja seperti di video, ini mudah banget. Dan pastinya kentangnya sudah dicuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau sudah selesai dipotong, langsung saja kita masukkan ke dalam air. Untuk airnya nggak perlu menunggu mendidih, nggak apa-apa. Tambahkan juga 2 butir telur. Rebus kentang dan juga telurnya hingga matang, dan sambil menunggu kita ke tahap selanjutnya. Di sini aku siapkan 1 buah wortel. Untuk wortelnya mau aku potong dadu juga ya teman-teman. Dan ini kayaknya nggak aku gunakan semuanya, takut kebanyakan juga. Jadi untuk sisa wortel yang nggak digunakan ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan 2 batang daun bawang. Ini sudah aku cuci bersih dan kita potong menjadi 2 bagian. Jadi ini mau aku pisahkan bagian daun dan juga batangnya. Pertama mau aku potong dulu bagian batangnya terlebih dahulu, lalu kita sisihkan. Lalu kita potong juga bagian daunnya. Untuk memotongnya tipis-tipis aja ya teman-teman. Sudah selesai dipotong, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini sudah aku siapkan minyak yang sudah panas. Masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang kasar, dan masukkan juga 5 siung bawang merah yang sudah dicincang. Lalu kedua bawangnya ini bisa kita tumis hingga harum. Kalau bawangnya sudah harum, kita masukkan wortel yang sudah kita potong dadu sebelumnya. Lalu kita masukkan daun bawang tapi bagian batangnya ya teman-teman. Kedua bahan ini bisa kita tumis sebentar aja. Di sini nggak aku masukkan bumbu terlebih dahulu, jadi nanti bumbunya kita masukkan belakangan. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya. Selanjutnya kita tambahkan sedikit air. Ini tujuannya untuk melunakkan wortelnya ya teman-teman, supaya cepat matang. Jadi ini kita tumis hingga airnya sedikit menyusut dan wortelnya sudah agak lunak seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan daun bawang bagian daunnya dan kita tumis cukup sebentar saja. Kalau sudah, kita matikan api kompornya dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini kentang dan juga telurnya sudah matang. Kita cek dulu ya teman-teman, tuh kalau mudah ditusuk tandanya sudah matang. Untuk waktu merebusnya ini sekitar 15 menitan ya teman-teman, supaya kentangnya cepat matangnya. Tapi kalau telur itu 10 menit cukup kok. Kalau sudah, kita letakkan kentangnya ke dalam wadah yang cukup besar. Lalu bisa kita haluskan menggunakan ulekan yang sudah dialasi menggunakan plastik seperti ini. Atau bisa juga kalian haluskan menggunakan garpu ya. Oke, ini kita cek dulu sudah halus atau belum. Kalau nanti masih ada tekstur yang kasar, bisa kalian haluskan lagi. Kemudian kita tambahkan bahan yang sudah kita tumis tadi di awal. Lalu tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk, dan ini kita aduk sebentar hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita tambahkan 2 butir telur yang sudah kita rebus sebelumnya. Untuk telurnya bisa kita haluskan seperti ini, tapi jangan terlalu halus ya teman-teman. Cukup kita haluskan kasar supaya nanti masih ada teksturnya. Kemudian ini kita aduk lagi hingga tercampur rata. Selanjutnya di sini aku siapkan 10 lembar roti tawar. Untuk roti tawarnya ini aku gunakan yang murah. Harganya 10.000, isinya ada 20 lembar. Karena harganya yang murah pasti ada minusnya ya. Jadi kekurangannya roti yang aku gunakan itu sedikit kaku. Tadi harus dikukus terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nanti mudah kita bentuk. Kalau kalian gunakan roti yang bagus itu nggak apa-apa, nggak perlu dikukus. Nah di sini aku letakkan bahan isiannya di atas roti sambil diratakan seperti ini. Jangan gunakan terlalu banyak karena ini kan mau dijadikan ide jualan. Jadi secukupnya saja. Oke, ini sudah rata ya teman-teman. Kalau sudah, ini bisa kita gulung aja seperti ini. Dan ini nggak perlu bahan perekat, nanti bisa rekat sendiri. Kalau terlihat rotinya sobek nggak apa-apa, lalu kita potong aja menjadi 2 bagian sama rata.
Nah, untuk isiannya seperti ini terlihat full. Kalau sudah, ini kita sisihkan dan lakukan seterusnya sampai selesai ya. Selanjutnya kita letakkan roti yang sudah kita potong tadi ke baluran tepung. Di sini aku hanya gunakan tepung terigu dan juga air yang ditambahkan sedikit kaldu bubuk. Untuk tekstur bahan balurannya memang sedikit cair. Ini tujuannya menghemat tepung panir yang digunakan. Nah, di sini rotinya aku baluri menggunakan tepung panis sambil dipadatkan ya teman-teman. Kalau sudah, ini kita sisihkan dan lakukan sampai habis. Caranya masih sama, baluri roti menggunakan bahan baluran, kemudian baluri menggunakan tepung panir, atau kalau kalian menggunakan tepung roti yang warna putih itu juga bisa. Cuma kalau buat ide jualan, saranku kalian cukup gunakan tepung panir karena harganya ekonomis ya teman-teman. Kalau sudah, bisa langsung kita goreng di minyak yang sudah panas menggunakan api sedang. Kalau mau dijadikan frozen food, bisa kalian simpan dulu di kulkas ya teman-teman. Dan kalau mau dijadikan frozen food, masa simpannya tergantung dari expired roti tawarnya. Oke, ini kita tunggu dulu hingga kokoh bagian bawahnya, baru kita balik seperti ini. Supaya tidak banyak menyerap minyak di rotinya ya teman-teman, karena di sini kan aku gunakan roti tawar. Kita goreng sampai golden brown. Kalau sudah, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan sampai semuanya selesai kita goreng. Dan ini dia hasilnya. Satu resep hasilkan 20 pieces. Kalau dijual bisa kita kemas menggunakan plastik OPP. Pastikan kalau mau dimasukkan ke dalam plastik sudah kondisi dingin ya teman-teman. Untuk ukuran plastiknya ini kalau nggak salah 8 x 10 cm. Lalu bisa kita rekatkan dengan cara seperti ini. Dan untuk mempercantik, di sini aku tambahkan stiker thank you di atasnya. Ini opsional saja. Dan ini dia sudah siap kita jual. Untuk harganya bisa kalian sesuaikan. Kalau di daerahku ini bisa dijual di harga 2000-an saja. Dan sekarang saatnya aku mau cobain. Tuh, lihat warnanya cantik banget bukan? Yuk langsung kita coba. Bismillah. Masya Allah, rasanya ini enak banget. Luarnya itu garing dari tepung panirnya dan dalamnya itu lembut. Ini bisa banget sih kalau dimakan pakai saus sambal seperti ini, bikin tambah nikmat. Atau bisa juga kalian makan pakai cabai rawit hijau. Gimana teman-teman, bikinnya gampang banget bukan? Jadi kalian wajib cobain di rumah resep satu ini. Selamat mencoba ya, sampai jumpa di video selanjutnya.